Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum masuk ke topik Ramadan, saya ingin mari kita lihat visi Islam secara original, yaitu sebaik-baiknya Islam adalah ketika zaman Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin sampai pada kita. Bapak boleh lihat dalam riwayat Sahih, tidak ada firqah di zaman mereka, tidak ada asobiyah, golongan tidak. Setelah Muawiyah baru timbul itu semua kepentingan kelompok. Ya. Tapi memang itu sudah diestimasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan. Ya, jadi kita jangan menyalahkan. Ada saudara kita begitu masuk Ramadan ada apa? Maaf-maafan. Kan ada maaf-maafan nih. Bid'ah. Sering begitu kan? Ada nuzul Quran bid'ah. Maulid bid'ah. Salaman habis sholat bid'ah. Baca Yasin bangun Fatihah. Ada begitu? Ada. Sahabat saya banyak duduk juga di situ. Ya. Oh, ternyata jangan salahkan mereka. Siapa? Langsung saya tunjuk siapa itu. Muhammadiyah versus Salafi, sama dia pakai hadis sahih. Nggak salah dia. Dia ada satu ayat yang dijalankan, surat Qamar surat 54 ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Dan sedang mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginan yang setiap bersatu. Mereka umat Muhammad secara khusus umum manusia banyak yang mendustakan Muhammad, mengikuti hawa nafsunya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Betul, cocok mereka membaca ayat ini. Baca Yasin malam Jumat tidak pernah Rasul lakukan. Tahlilan tidak pernah. Betul mereka tiga kelompok pakai ini. Ada saudara kita, ada haul, baca Yasin malam Jumat, kemudian Maulid Nabi. Dia juga betul ada dalilnya. Nah, makanya kalau belajar Quran komprehensif, jadi enak. Kita tahu, oh ini bentuknya di kopinya gitu loh. Kalau cuma tahu bentuk saja apa kita? Surat Al-Maidah, surat 5 ayat ke-5 Allah berfirman di sini. Allah berfirman surat Al-Maidah, ya, untuk saudara-saudara kita di anu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajadilu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Orang beriman seperti kita disuruh bertakwa, kemudian cari jalan untuk mendekatkan diri atau wasilah. Bersungguh-sungguhlah di jalan itu agar engkau mendapat keberuntungan. Wasilahnya tidak disebutkan secara spesifik. Berarti Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ada batasnya apa? Tidak keluar dari tauhid. Tuh. Tidak keluar dari kaidah yang ada dalam syariat. Jadi baca Yasin boleh nggak? Boleh dibilang-bilang nggak? Boleh baca Yasin dibilang-bilang. Kalau bacanya dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, perlu bidah itu. Kalau bacanya hari Yasin buat Quran lagi, kenapa disalahin? Kan tadi saya bilang, walikul ummati dawaya, yang manusia ada tingkatannya. Bapak Ibu kesenangan anak PAUD sama anak SMA lain nggak? Itu dipakai, punya switch kita di sini, kita main sama siapa sekarang? Dengan saya datang pengajian, namanya satu majelis tahu apa ini tahu taklim on the weekend, gitu dia mereka semua open cup semua. Ya Allah, nggak ada pakai.
Tapi setelah saya digali teman-teman saya, antum ini gak jelas, muslimah itu harus tutup. Ya, terima kasih. Informasi terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya setelah tahu 3 tahun lalu, Bapak yang menyebabkan Bapak Ibu masuk surga itu ibadahnya, baca Qur'annya, puasanya, hajinya, atau rahmat Allah. Rahmat Allah tadi udah kita bahas, prolog. Didapat dengan menjadikan orang beriman bersaudara. Damaikan supaya kamu dapat rahmat. Yang kedua nih, Bapak sekarang mendapat rahmat gampang. Berdasarkan tadi kita bahas, oh saudara kita ada yang melakukan ini disalahkan sampai yang ini. Padahal ini sama-sama ada dalilnya. Ya, saya setelah tadinya masuk di golongan sini, pindah golongan sini, akhirnya saya alhamdulillah main kemana-mana. Makanya kalau ada pertemuan di masjid, saya alhamdulillah diperkenalkan tadi sudah begini. Ini ketua dari NU ini Muhammadiyah, ini dari Hizbut Tahrir, ini dari Persis, itu semuanya keluarin. Mau Ustaz itu ini mewakili golongan tanpa golongan. Karena saya main kemana-mana. Ternyata pakai baju begini nggak bisa loh Pak. Saya punya baju khusus kalau main kelompok ini, baju ini. Nggak bisa pakai baju ini kita. Disebut Syiah malah ya. Ini benar kita ini. Ya ada ibu-ibu bilang ke saya, Ustaz itu kami sebetulnya nggak masalah nih, cuman suami-suami kalian bilang jangan aja Ustaz itu. Ustaz itu Syiah, dia di internet masuk dia ke. Astagfirullahaladzim. Cek nih PSS bener nggak nih ada ternyata saya di Ustaz Syiah. Ini ceritanya luar biasa ya. Terus yang ibu-ibu tuh saya bilang, Ibu kenapa nggak mau ngaji sama saya? Ustaz itu Syiah. Syiah itu apa Ibu? Nggak tahu, pokoknya sesat aja. Nah, ini banyak yang begini nih ya. Apa kata Allah disebutkan di dalam surat 17 ayat 36, Allah berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, karena pendengaran, kelihatan, dan hati nurani. Minta jawabannya, akan diminta pertanyaan jawabnya. Jangan ikut-ikut sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Saya disebut Syiah sama ibu-ibu itu ada 25 ibu-ibu kali ngaji sama saya. Berhenti 3 bulan, bulan keempatnya datang lagi tapi saya tanya, kira-kira menurut itu Syiah punya saya? Ininya hitam. Korban begini aja Bu, Januari bulan depan ibu saya pakai pink sebenarnya, oke? Tambah nyambung gitu ya. Nah, ini nggak punya ilmunya ini. Ini kita sekarang harus cek. Kemudian ada beberapa kasus lah. Nanti secara spesifik bisa kita lihat ya. Cuma sekarang Bapak Ibu pada masyarakat gampang. Sekarang Islam macam-macam dari Indonesia. Pilih kemarin bingung nggak mau milih mana? Ini Islam yang mana nih? Ya, yang namanya Islam aja ya. Saya waktu lulus magister sama rektor disuruh ganti nama saya. Pak itu ganti nama biar lebih mantap. Nama apa Pak? Nama Islam. Saya bukan bilang mau nggak mau, cuma saya tanya balik ke dia. Bapak kalau lihat bis guling tulisannya aman abadi, seneng nggak? Aman abadi tapi terguling, seneng nggak? Kalau Yuko masuk penjara sama-sama, ya. Sekarang kan banyak orang sholat, zakat, puasa, haji, KPK, cipinang, mereka begitu. Silakan nih. Ya Allah, kenapa sholatnya berarti tidak turun dari sini aja? Nah, sekarang untuk dapat rahmat sebelum kita masuk Ramadan ya, rahmat Allah itu mengatasi Quran, sholat, zakat, puasa, haji. Itu rahmat Allah. Satu tadi didapat dengan orang beriman bersaudara. Dasarnya apa? Allah, Rasul, kitab, kiblat, sama itu saudara. Hal furu jangan bahas. Ya. Topik boleh hitung nggak? Belang-belang boleh? Boleh saudara. Nggak pakai topi boleh nggak? Boleh. Saya beli topi ini 2 buat anak laki-laki. Saya bawa hadisnya Abu Daud.
tutup kepalamu supaya syaitan tidak bisa masuk dari ubun-ubun. Apa kata anak saya? Tembok aja tembus ya sama topi orang saya. Tembok aja tembus sama syaitan sampai di topi. Ya udah dasar yang mau pakai kan memang nggak ada hukumnya, wajib itu nggak ada. Cuma pakai topi itu ada anjuran tapi tidak ada status hukum, ingat tuh. Kalau tidak ada berarti Bapak Ibu kita melihat yang pakai topi merah, biru silakan. Islam itu ada makom. Ada yang keluar, nah ada yang sholat kesini pakai helm baru kita suruh buka. Ini kita sih dari doaan ya, bingung aduh ya. Jadi Islam itu bisa begini Pak. Ini huruf apa Bapak Ibu? A cetak besar, ada lagi A tulis besar, ada lagi A kecil tulis, ada lagi sekarang ini. Nah betul. Akeong. Akeong. Islam itu bisa begitu. Cuman kita tinggal pakainya gimana? Oh mau email pakai akeong, jangan pakai abel dari begini. Ya. Nah di sini kita lihat Islam itu bisa bersaudara. Bapak merasa SMA ketemu yang SD disuruh naik apa bapak yang turun? Kita yang turun, jangan dia disuruh naik. Perlu waktu berapa tahun ya? Ya, yang Fatih Yasin itu saya deketin apa? Ada sahabat juga. Harap bintang. Kalau ada cerita, kalau bilang kalau pihak. Bayangin baca Yasin dari kecil, udah gede ketemu orang begini. Kita sesuatu sama suka neraka baca Yasin, mana ada orangnya? Saya akan menaikkan. Kalau orang TK, dia naikinnya kemana? SD kelas 1. Saya bilang sekarang Pak, baca artinya coba deh. Wah, harus masuk ke sini tuh Quran. Kemarin enggak baca, kalau nggak masuk ke sini. Akhirnya tidak jadi suplemen buat dia. Nah disinilah kita lihat, oh Islam itu ketika mendetek, tahu bagaimana Rasul berdakwah. Rasul itu nama-nama ada orang loh. Pembantunya bilang apa? 30 tahun saya ikut Rasulullah, beliau tidak pernah membacakan kaifah. Kenapa? Kita sehari berapa kali ngomong kenapa? Tanda tidak terima dengan keadaan yang diterima. Nah disinilah modal rahmat kita lihat ya. Yang pertama tadi kan orang Islam bersaudara. Furuk, ya misalnya menghadapi kulut Pak. Saya kasih contoh satu. Teman saya kan bilang masjid itu. Saya bilang kenapa bilang masjid? Rasul tidak mengerjakan asbabnya udah dicocok. Kita pengen ringan aja deh. Satu dalilnya apa mafhumnya? Imam itu untuk diikuti. Dia kunut, kita kunut. Salah dia tanggung jawab, dia berusaha. Gitu kan? Yang kedua apa? Hati kamu raja. Imam kunut, kita nggak suka nggak usah. Boleh. Tapi di tempat yang buruk. Imam ruku kita nggak mau ruku, nggak bisa itu. Imam sujud kita nggak mau sujud, nggak bisa itu. Tapi tempat yang buruk boleh. Nah di sinilah kita lihat. Oh Islam itu kalau kita tahu step-stepnya anak. Satu lagi sekarang, kalau kita lihat orang yang dapat rahmat itu seperti apa? Surat Hud 11 ayat 119 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Jika Tuhan mau menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang sama. Ada masalah? Nah, jika Tuhan mau menghendaki, manusia dijadikan cuma satu golongan, tidak lain. Tapi mereka senantiasa senang berselisih pendapat. Ini keluarnya abad ke-7 ini ayat tahun 600-an. Waktu itu belum ada, masih sporadis, tidak terbentuk seperti sekarang. Oh manusia sedang berselisih pendapat. Illa ar-rahimah rabbu walizalika khalaqakum. Tuh, yang ayat berikutnya dibilangin. Kecuali orang-orang yang aku beri rahmat. Untuk itulah mereka aku ciptakan. Oh, jadi sekarang Bapak Ibu mau dapat rahmat gampang. Bapak misalnya pakai baju
nggak boleh gitu, beda. Terima kasih infonya, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya tahun 2005 belum tahu, baru belajar. Biasa kalau karate ban putih ban kuning kan galak-galak ya, ilmunya lebih sedikit. Saya pakai hitam bisa samperin orang. Ini hitam ini untuk mujahidin dan syiah. Saya samperin, urusan apa lu? Sorban-sorban gue, urusan apa lu? Jangan berantem sih dulu. Kan tahu ilmu. Sekarang dia ngomong gitu, terima kasih infonya, doakan saya supaya jadi orang saleh. Assalamualaikum. Wah, Pak. Sekarang pakai kumis pindah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ada yang begitu tuh. Ada masalahnya ke saya bilang, jenggot itu hukumnya wajib. Gara-gara saya ngomong gini di apa itu TV. Pakai jenggot, ada jenggot, tidak jenggot, saudara kita. Pulangnya dicegat tapi dia macam banyak ya. Pakai SMS. Syekh, antum salah ngomong. Jenggot itu hukumnya wajib. Nah, dengan ngomong begini saya paham, dia nggak paham gitu. Terima kasih informasinya. Doakan saya supaya saya malamnya Assalamualaikum. Nggak usah dibahas. Jenggot itu kan kalau belajar asbabun nurutnya, kenapa Rasulullah ngomong begitu? Metateksnya, keadaannya lagi apa? Nggak ada status hukum itu. Supaya nggak salah bunuh, lagi perang. Nah itu kan yang pusing ada jamaah saya. Ustaz, saya bingung nih. Kemarin ngaji disuruh potong jenggotnya. Sekarang disuruh panjangin. Ngaji ke Ustaz itu gimana yang benar di Ustaz? Ya. Saya tanya itu kenapa? Masalahnya jengot saya cuma 2 lembar nih. Jadi masalahnya banyak ya. Dan saya bilang gini. Ribut, pahala tergantung pada faktor kesulitan. Maksudnya apa Ustaz? Bapak 2 lembar dipanjangin, pahalanya lebih gede daripada yang banyak. Kok bisa gitu? Yang banyak keren dipanjangin, kalau yang 2 kan jelek tuh. Tapi sudah Rasul, itu bagus kan? Akhirnya dipanjangin sama dia. Boleh dipanjangin, boleh dipotong, boleh, nggak masalah. Ya tapi kalau mau panjang itu sudah Rasul, boleh. Nah intinya kita lihat ketika kita banyak berikut dalam hal-hal yang buruk. Nggak ada yang ngeributin Ramadan sunnah wajib, nggak ada itu kan udah tapi pahala itu udah. Nggak ada yang ngeributin maghrib 3 rakaat nggak ada. Hal buruk yang dicontohkan. Saya dulu Pak, masih baru setahun belajar. Begitu imam bilang sabu vakum, saya tahu sholat harus rapat. Saya raputin begini, orangnya ternyata kesana, saya panggil, saya uber kesana tuh saya. Oh dia nggak senang kakinya nempel sama saya. Kalau sekarang kan ditempelin nggak senang, udah tahu belum paham. Banyak yang belum paham loh Pak. Desember mana? Saya di Jawa Tengah, masuk ada masjid di kampung, mau asal. Saya tepat, saya tempelin kaki, masbuk. Saya pikir ngerti. 2-3 detik dia bilang begini, sunnah, begitu. Dia bilang dia lagi salah sunnah maksudnya. Saya kan nggak tahu. Astagfirullah. Banyak sekali saudara kita yang masih PAUD itu banyak. Jangan galak-galak jadi kalau PAUD itu. Ya? Jauh-jauh orang udah 75 tahun udah putih rambutnya, saya pikir udah paham tuh ya. Ada segi masjid orang saya masuk ke kakak di sana tuh di Surabaya beritahu yang jemput terbalik, saya nggak akan ketemu saya, akhirnya saya terlambat takbiratul ihram sudah masuk Al-Fatihah. Salat subuh, setengah subuh, kalau Bapak duduk, saya ke bagian paling ujung, satu saat ada yang di ujung pojok kiri masih ada 1 orang pas saya masuk tuh. Itu dengan izin Allah. Saya ketemu sesuatu yang tidak ada riwayatnya dalam riwayat yang saya baca semua. Jadi sujud kedua rakaat pertama si imam itu duduk ke pinggir. Subhanallah, apa artinya itu? Kentut dia, batal. Subhanallah, katanya. Udah 2 kali subhanallah, diam aja belakangnya nggak maju lagi. Nah, kalau begitu kan harusnya di riwayat imamnya naik ke depan, imamnya juga diam subhanallah. Begitu kan? Mau apa kita ini? Saya ketemu kali belum ada di riwayat, saya maju satu tanpa kaki saya maju, saya imam di pojok.
daripada duduk terus nungguin siapa. Ini di Jakarta dan tahun ini loh, 2014. Tuh, jadi jangan nyalak-nyalak sama orang yang pautnya ini banyak banget nih. Ya, yang paut ini banyak, jadi kita harus turun. Saya imam, Allahu Akbar, diri baru, turun nungguin siapa gitu. Silahkan. Nah, inilah sedikit pengalaman yang saya dapat ya. Oh, ternyata itu belum sosialisasinya belum kuat. Makanya kita ambil ya punya yang cabangnya dulu. Mulai sekarang Bapak ada yang nyebutkan tidak boleh begini salah, tapi kita yakin benar langsung terima kasih infonya, assalamualaikum. Itu orang yang belum diramah kita ya. Terus satu lagi disebutkan apa? Ada satu hari Sahih Mutawatir, Abi Musa bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Orang Islam apa yang paling afdal, paling oke, paling utama? Man salimah muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mereka orang Islam yang paling utama adalah orang Islam yang orang Islam lain selamat atau tidak disakiti dengan lidah dan tangannya. Ya. Jadi sekarang baik-baik itu semua perbuatan kita akan berbalik ke kita. Nah itu tentang perbedaan pendapat. Jadi kita selalu hilangkan sifat berselisih pendapat, karena itu orang tidak dapat rahmat. Itu ayat yang tadi Bapak boleh catat di surat Hud ayat 118-119. Nah kemudian kita lihat ternyata orang beriman tadi diulang-ulang, orang beriman punya fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surat 64 atau Kabun ayat 11 disebutkan di sini, Alhamdulillah minasyaitonir ma'asal fi musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman pada Allah, niscaya Allah akan bertujuh kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, prolog pertama ini kita sampai di sini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang beriman seperti kita akan diberi petunjuk melalui hatinya. Ya, kan? Hati, saya ulangi, qalb. Makanya dipisahkan manusia dengan hatinya. Sekarang kita pakai exercise yang sederhana aja. Saya tanya dulu, tolong Bapak Ibu dijawab pakai hati ya. Baca Quran itu bagusnya setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, apa tiap hari? Hah? Tiap hari? Sama, kok bisa sama jawabannya, kenapa? Masalahnya Bapak tiap hari nggak? Satu, nah ya. Coba tiap hari baca Quran. Saya tanya dulu, sholat wajib bagusnya awal waktu apa suka-suka? Jawabannya sama, awal waktu. Bapak awal waktunya bagus di masjid apa di rumah? Coba kita kemarin subuh di masjid ya? Zuhur, asar, maghrib, bisa. Bapak 5-5-nya, ibu 5-5-nya awal waktu Bapak di masjid kencang muka. Itu tadi dibilang samina wa ta'ala. Begitu dilanggar-langgar mulai goyang-goyang dikit-dikit. Bapak pulang atau lagi jalan-jalan, masjid kebuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belok terus. Belok. Oh yang bagusnya belok, kenapa sambil terus ya? Nah, tapi awal yang saya bilang Rasulullah dan para sahabat itu sudah sini. Ya Allah, ya. Satu lagi coba ibu. Ibu pakai ini jawabnya. Kalau dimarahin suami bagusnya diam apa lawan? Lawan. Pengalaman pribadi. Ya, pasti jawabannya diam, tapi banyak lawan. Kenapa tuh? Makanya baca ibu di kitab Al-Baihaqi hadis Tirmizi ada 16 ciri-ciri istri solehah. Istri saya 7 tahun lalu saya kasih baru 6 yang lulus. Bu, satu, istri solehah itu tidak memotong omongan suaminya. Suami ngomong mau salah mau benar dengerin sampai habis. Repot, gitu ya.
Dua, istri soleha berbicaranya tidak lebih keras dari suaminya. Tuh, gimana Pak? Istri Bapak kencang ngomongnya Bapak. Ini ada excuse-nya. Tuh, urf atau kultur. Jadi istri Bapak orang Medan, bapaknya orang Sunda, itu nggak apa-apa. Dari sononya atau suaminya udah rada budek, itu boleh. Ya, kalau masih normal nggak boleh. Tuh, 3 aja Bu ya, kalau saya kasih tahun 16 bahaya. Udah tahu nggak dijalanin dosanya berat soalnya. Yang ketiga, istri soleh itu berwajah menyenangkan, dikasih nafkah berapapun. Tuh, kata istri saya nggak enak semua nih katanya. Itu istri, Bapak coba sekarang jawab pakai ini Pak ya. Ini Pak, Bapak kerja dapat duit, kerja istri nggak tahu ada objekan dapat duit. Pakai ini jawabnya. Kasih semua atau sebagian? Semua. Jawabannya pasti semua, cuma dilempar ke sini kebiasaan tadi. 3 lawan 1, ingat loh, ini tuh bagus, sami nawal tonan loh. Saya waktu nerangin ya Allah, nanti termasuk tadi Ramadan juga tuh, ada nggak enak kita tuh laki-laki tuh ya. Nah disinilah, jadi kita lihat semua tanpa sunnah itu kayak kapal di runway, nggak bisa take off. Ya, Bapak Ibu bisa ngerasain nggak? Sholat sunnah Rasul itu adalah awal waktu. Rasul kalau sholat awal waktu harus sholat juga. Yang kedua, Rasul kalau sholat ngerti apa nggak diucapkan? Kita ngerti nggak? Ngerti yang nggak banyak mana? Coba Pak, kita ngomong innaka hamidum majid, apa itu artinya? Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia, atahiyatun wa barakatuh sholawatu thayyibatun lillah. Apa tuh? Segala kehormatan, keberkahan, keselamatan dan kebaikan hanya milik Allah. Rupanya ini modal besar saya dulu. Saya nggak senang sholat umur 40 kalau nggak ngerti. Saya nggak senang ngomong sesuatu yang nggak ngerti dari dulu. Karena kebiasaan ini apa? Bikin film, ilustrasi film dari apa? Dokumenter dari Jepang. Ngomong bahasa Jepang, mau diapain kita kagak ngerti ya. Ya, translate dulu, terjemah pakai ini biasa. Ternyata Bapak lihat sekarang, orang main musik nggak pakai ini bagus nggak? Orang nari nggak pakai ini jelek. Orang acting tanpa ini jelek. Ternyata beragama nggak pakai ini masalah juga loh. Ya, kita nggak ngerti. Ada setannya Pak. Satu saya ingatkan, di bagian Quran namanya Qorin, di bagian salat namanya khamsah. Udah dibilangin di hadis itu. Ya, Qorin kerjaannya apa? Bulan puasa khatam, tapi jangan masuk ke hati. Ibu-ibu hatam, nggak ngerti. Saya pikir belum pernah ada hatam artinya sekarang. Ya, nggak masuk ke sini. Sholat bagian sholat siwazab. Kalau siwazab itu datanya apa? Nah kalau tadi aman tuh Pak. Kalau jamaah aman yang diincar imam, ya saya diincar tuh tadi sama dia. Ya, kalau nggak ngerti, nah kalau Bapak lagi sholat sendiri coba. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh artinya? Kalau nanti alhamdulillah ya salah dua ya karena saya. Amin. Kan saya ngeceknya random tuh ya, banyak yang nggak suka dites ternyata. Saya sekarang nggak pernah ngetes lagi udah 4 tahun karena 5 tahun lalu saya kalau masih pengajian pakai silabus. Begitu pertemuan ketiga, kedua, dia saya bilang bulan depan saya cek, saya tes arti sholat dari takbir sampai salam random. 40 ibu-ibu yang masuk cuma 2 loh. Ini pada kemana ibu-ibu? Ada keperluan Ustaz katanya tuh. Nggak mau dites, makanya konsep masuk dulu. Allahu Akbar, sini duit, sini apa ya, sini duit ya. Apa tuh? Akhirnya apa? Rakaat lupa. Ya. Kemudian sujud sudah nangis begitu duduk di jawab ibu jadi apa tahiyat ya tuh. Ini terjadi kita begini kenapa? Nggak pakai ini. Kan saya bilang, Bapak di Madinah diwarain orang Arab 5 menit begini-begini sakit hati nggak kayak saya? Kenapa nggak sakit hati? Gak ngerti kayak jamaah saya kemarin saya umroh, ada tester di Madinah 1
penjelasan. Diambil 5. Harapnya mana? Maaf pakai bahasa Arab. Yang masih tanya, Ustaz, ini marahin saya, doain saya. Aminin aja, amin. Nah, di sini kita banyak sekarang yang ngerti ngomong apa sama Allah. Baca Quran, ada setannya lagi, si Korin gak ngerti. Padahal ada 9 ayat lebih yang bilang apa? Wah, aku pengen nama aku untuk walau mata malu dapat sihir. Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada dan dia selalu lihat apa yang kamu kerjakan. Coba kalau tahu ayat ini, berarti nggak orang korupsi. Karena cuma kalau nggak tahu seperti ini, ya. Nah, kita lihat sekarang sholat yang tidak pakai sunnah Rasul, awal waktu dan paham. Jangan ngomong furunya dulu nih. Belum udah ngomongin jari berantem kita. Ya, belum paham semua udah ngomongin mulut berantem. Ya, jadi kalau mau main lagu itu saya sebagai pemusik saya bilang apa? Gitar itu step dulu baru mainin. Sekarang gitar males bunyi banyak banget tuh. Coba ada pertanyaan 2 tahun lalu, tahun kemarin udah mulai ini cuma 10, tahun kemarin 100 lebih yang tanya ke saya. Dasarnya ini. Barang siapa hadis riwayat Muslim ya, maaf ini, barang siapa yang hendak berkurban dilarang potong rambut dan potong kuku 10 hari sebelum hari kurban. Pernah dengar kayak tidak kasih itu? Pertanyaannya apa saya? Ustaz yang nggak boleh potong rambut potong kuku saya apa kambingnya? Ini apaan? Pertanyaannya bukan 100 lebih itu kesannya. Saya tanya jadi bodoh juga kalau bisa diatur gitu. Saya tanya istri saya, "Mi, emang kambing suka potong rambut?" Jadi goblok tuh lah saya kan. Saya cari asbabul wurud, Rasul ngomong kepada siapa? Ternyata ngomongnya kepada Hamzah. Bulan Zulhijjah metateksnya sedang pakai ihram tuh. Didapat orang biasa, mampu kita aturan orang ihram bukan sama kita kan? Nah di sini nggak komprehensif jadi. Itu ayat dulu nggak ada, kenapa sekarang mau ada yang ngeluarin nih? Jadi ada yang dari hadis terjemah udah langsung dia berkes orang dan tidak paham hadis seperti itu. Nah di sini jadi kita harus cek and dicek ya. Pokoknya di sini kita lihat sekarang menghadapi satu sholat itu cukup Bapak pikirkan aja. Bisa nggak bikin sekarang sebelum puasa nih masuk Ramadan ya? Sunnah Rasul sholat apa? Di masjid berjamaah 3 hari berturut-turut jangan putus, coba bisa nggak? Besok pakai Pak? Harap ya. Tadi subuh di masjid nggak Pak? Nah nanti asar, subuh kita udah asar cobaan, maghrib di jalan tuh cobaan tuh. Bisa kan 3 hari berturut-turut, baru nanti dikasih cinta masjid. Yang tadi saya bilang tuh, belok apa nggak ada azan, nanti belum azan udah belok. Ternyata benar ada teman saya, Allah bisa merubah mindset sama pola pikir, sama taste. Ya, bisa merubah. Saya sekarang dengerin Van Halen malah nggak bisa tidur saya. Dulu harus dengerin Van Halen, karena dalam tahun baru enak. Oh bisa berubah ini. Nah di jalan. Jadi kita mulai sholat tidak sah tanpa baca. Mulai nanti asal nikmati itu Al-Fatihah dari Bismillah sampai amin masuk sini. Kemudian wa aslah, adakan perbaikan katanya. Perbaikan apa? Surat kalau sholat itu jangan itu terus. Kan kita ada tuh dari kecil suratnya Al-Ikhlas, Falaq, Anas, Wal Asri, Inna A'thaina, Kafirun. Itu terus sampai tua tuh. Padahal banyak yang lain. Nah, aslah perbaikan. Kemudian zakat, saya tanya ya, sebelum kita masuk ke puasa. Zakat yang sudah Rasul baru take off. Saya tanya dulu, Bapak tahun 94, 20 tahun lalu, sholatnya sama sekarang, banyakan mana? Banyakan ininya apa, rakaatnya? Kan wajibnya 17 dulu, nambah nggak sekarang? Banyak mana sholatnya? 94 sampai 2014 sholatnya banyakkan sekarang. Kenapa? Nah, kenapa Bu? Banyak masalah bukan tua. Masalah tambah banyak sekarang aja.
Saya tanya dulu, 94 dulu zakat nggak Bapak Ibu? Zakat berapa persen? 2,5. 2014? Kenapa masih 2,5? Oh, nggak pakai sunnah. Ternyata setelah saya lihat-lihat, begitu saya dibilangin coba sama siapa? Teman saya dari New Zealand. Habis coba untuk zakat pakai sunnah. Apa tuh? Silaturahim. Inamal sodakoh lil fuqara wal masakin. Zakat itu untuk fakir dan miskin. Tapi caranya pakai sunnah apa? Silaturahim kepada orang fakir. Waduh, kita belum pernah gitu kan? Cari saya coba, ternyata Pak, begitu saya coba pakai sunnah, datang silaturahmi ngobrol 20 menit kira-kira. Di situ saya kepukul langsung. Orang seperti begini masih mau sholat, langsung di otak saya. Kalau saya dikasih keadaan seperti ini masih mau sholat ya. Pulang dari situ saya kayaknya lebih gede. Saya pikir saya aja, istri saya yang tadinya paling, kalau saya naikin zakat 10%, dia ngomongnya apa? Udah jangan lebahin orang-orang 2,5% gitu. Saya ajak dia kita ngomong 5 tahun lalu. Galakan dia saya. Kenapa? Kena sininya. Anak saya ajak yang bekerja, yang masih baru-baru kerja, tadinya 2,5%. Pulang dari situ nangis di dalam dia. Melihat ada tali rafia sama sajadah sama mukena rusuk. Masih mau salah. Saya tanya, ibu sholat subuh tadi? Alhamdulillah sholat. Saya tanya karena saya, kamu kalau dikasih uang segini masih mau sholat nggak? Nangis anak saya. Pulang dari situ 10% bulan depannya. Dapat ruhnya. Bapak tidak akan coba ya. Nanti nggak usah tiap bulan, repot tiap bulan. 3 bulan sekali aja. Cari dulu fakir yang mana, masuk ke dalam rumahnya. Kita ngobrol sama Allah. Kita sudah Rasul. Mau kasih zakat dibalikin, mustahil disunahkan ke mustahil itu di Jawa Timur. Ya, yang mati berapa yang diinginkan? Itu cara melihatnya bagus, tapi caranya salah. Transfer benar zakat, bukan salah, tapi tidak on the track, tapi tidak salah. Ada kelasnya soalnya. Bapak kalau transfer, yang dilihat duit ke sana apa sisa saldo? Itu udah kelihatan. Duit itu tinggal berapa ya? Padahal duit kita ke sana loh. Ya, sekali-sekali sunnah Rasul itu pakai apa? Silaturahim. Yang keempat sekarang puasanya. Dari secara global aja kan. Tadi ayatnya dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Siam ini artinya apa? Di Quran puasa, tapi menurut bahasa Arab siam itu artinya menahan. Menahannya, menahannya di bulan apa? Ramadan. Kita lihat dulu. Ramadan artinya apa? Pembakaran. Ini tadi soalnya saya lihat ustaz-ustaznya tangis-tangis semua itu. Ya, Ramadan pembakaran. Siapa apa? Persiapan. Siapa? Peningkatan. Tuh. Siam di bulan Ramadan menahan. Saya tanya dulu Bapak Ibu, Syaban sama Ramadan belanjanya banyak yang mana? Ini awalnya juga salah. Ya, kita udah mau masuk ke konsumtif. Saya 7 tahun lalu saya bilang ke saya, belanja turunkan 30%. Ini apa cuma 2. Lalu cuma tukang masak terus turun. Pembantu saya bilang apa Ustaz yang aneh ini, orang-orang naik kita disuruh turun. Sebenarnya aneh kan maknanya. Kita harus siap apa kita harus eksplor ini. Nah di sini kita lihat sunnah Rasul itu kayak kita lihat menahan di bulan Ramadan. Ayat ma'dudat, waktu-waktu hari-hari yang ditentukan. Berarti harinya di bulan apa itu? Ramadan. Berapa hari Ramadan itu? 29. Satu hari menahannya berapa lama? Begitu Bapak bilang 12-14 ini masalah. Rasul tuh buka dalam konteks siang, sahur dalam konteks siang. Makanya silakan coba besok hari Kamis tes dulu deh. Pakai cara ini bisa nggak? Kan semua udah tahu. Buka ini kalau kita sahur subuh sampai maghrib buka. Begitu buka ini dapat poin kan. Terus balas dendam di sininya.
Jadi nol nggak besoknya? Balas dendam. Tuh. Makanya ada sunnah rasulnya apa? 3 kurma, air putih, terus mana? Masjid. Jalan nggak paling? Nah, kita air putih ada, kurma ada, teman-temannya banyak sini. Enggak usah pakai dalil ya. Sekarang ada es kafe, ada es kelapa, kacang hijau, kolak, dan lainnya. Nah, ini kan bukan siang, ini balas dendam ini. Ibda binafsi, jangan ajak orang dulu. Kita dulu bisa nggak? Terus air putih, kurma 3, wudhu, subhanallah. Itu dalam konteks bukan. 3 hari pertama Bapak bisa lulus begitu, kesamanya yang itu. Tapi kalau udah kalah sekali, udah. Teman-teman tambah banyak itu ya. Nah kan kita udah lihat, tanpa dalil aja lihat. Kita makan itu teman-temannya, sholat maghribnya jam berapa? Tinggalan, tuh itu sepele kayaknya. Kemudian sahur, tuh sahur kita lihat, ini ada di hadis Tirmizi sahih. Idza dakhala asrar Ramadan, apabila datang di bulan Ramadan malam, satu syadda bi sarah, kencangkan sarung kamu, kata Rasulullah. Apa itu artinya? Yang gampang dulu deh. Bapak mulai besok sahur jangan request makanan, bisa nggak? Kan ada tuh, mah sahur kan pakai bebek mah, wah, so buntut udah nggak bisa tuh ditinggal begitu. Kita jangan ada request. Itu satu. Yang kedua, wa ahyal lail, hidupkan malam. Baca di riwayat sahih Rasul para sahabat kalau malam itu apa? Wudu, takbir Quran, sholat baru makan. Sama nggak sama kita? Kita kan jalan aja masih pegangan tembok, duduk di kursi begini udah nungguin makanan kan ya. Ganti pakai sunnah Rasul sekarang ya. Wudu, takbir itu kan Rasul mengulang hafalan beliau. Tapi dia ngerti nggak? Kalau kita baca Quran karena berapa pakai artinya baru itu takbir. Kalau baca doang, aduh, nggak kena. Quran itu dibaca penuhi haknya, kemudian pahami, masukkan ke hati, amalkan, dakwahkan. Tuh kita berhenti di sini terus. Mulai nanti kita coba takbir, kemudian sholat 2 rakaat minimal, baru makanan. Itu dalil kedua. Yang ketiga, ini yang saya bilang saya nggak suka tadi itu. Wahai kodo akhlak, suami membangunkan istri dan anak-anaknya. Siapa yang bangun ini? Suami. Istri. Bu, jangan mau bangunin besok. Bilangin ke suami sunnah Rasul, suami dulu yang bangun. Tuh. Kan arijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu di Islam ada yang nggak enak duluan dia. Bangun jam 2 kan nggak enak duluan dia. Tapi ada yang enak belakangan. Bapak, ibu, anak 2, 4 begitu makan, ternyata dagingnya tinggal 3 potong, ayamnya tinggal 3. Siapa yang nggak kebagian? Suaminya sih nggak kebagian. Biasanya istrinya, kenapa? Kultur Jawa kan begitu aja. Suaminya nggak apa-apa lah ya. Tapi asal tahu aturan aslinya aja. Bahwa kalau dengan anak harus duluan bapak. Yang enak belakangan. Nah, yang keempat, Rasul, para sahabat Rasulullah dan keluarganya banyak menangis, sedikit makan waktu sahur tuh. Terbalik ke sama kita. Nangisnya banyak, makannya sedikit. Coba kita siasati dulu. Makannya sedikit bisa nggak tahu? Sama dengan jangan tambah, ya. Ngambil sekalian aja yang banyak. Kalau nggak tambah kan ya boleh, tapi kata ini bapak itu mengakomodir hawa nafsu ya, ambil aja sekalian yang banyak sudah ya. Terus banyak menangis gimana? Oh ternyata hati kita nyimpan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, apa ingat dosa-dosa kamu kalau kamu mau menangis itu? Dosa SMP ingat nggak? Ingat nggak, bisa lupa. Orang saya nyolong kelas 5 SD, nyolong jago aja masih ingat. Tapi situ nyolong jago sini dulu. Kenapa? Oh di surat 8 disebutkan
Hati aku pisahkan, selain dia selalu independen, dia sebagai recorder. Disebutkan direkam semua dosa-dosa kita di sini. Surat 8 ayat ke-24 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbukum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu. Oh, gangguan teknis ya. Ini kalau show ditipuin jadi begini. Untung di masjid ya. Kalau show saya ngalamin soalnya mata saya sistem ini udah batu tuh. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, Tuhan dan Rasulmu yang dapat memenuhi kewajibanmu. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan kepadanya lah kau dikembalikan. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi kita nggak sama hati kita. Bapak, hati kita nih, kita mau ke kiri, hati bilang ke kanan. Suka begitu nggak Pak? Dilanggar, coba. Bapak curiga nih, istri tidur malam, bapak pulangnya agak malam, buka handphone, istrinya lagi di kamar mandi, ini gemetar belum? Karena bukan haknya. Hati ini bersih asalnya, tapi kalau ditimpa-timpa tuh lama-lama suara hatinya akan nyerah. Tadi sudah kita buktikan bahwa suara hati itu sama semua. Nah, jadi sekarang gimana supaya nangis? Oh, hati kita ingat dosa-dosa kita SMP, SMA, kuliah, sudah nikah punya dosa kita ingat supaya nangis. Baru malaikat rahmat itu datang katanya. Coba pakai logika. Sekarang malaikat rahmat mau masuk ke rumah, di dalam lagi ketawa-ketawa, masuk apa enggak kira-kira? Saya 3 bulan di Malaysia waktu itu. Saya kok acaranya malah nggak ada, malah sedikit banyak Qurannya. Ternyata di sana ada peraturan, kata teman saya ini. Komedian dilarang tampil dalam bentuk apapun selama bulan Ramadan. Kita malah ditaruh di situ biar tawa-tawa semuanya. Allahu Akbar ya. Belum lagi banyak inovasinya apa? Burak sahur itu cuma dikit oleh begitu loh. Cuma kan dan yang paling terakhir sekarang adalah apa? Apa namanya? Sholat tarawih. Di sini sholat tarawih nggak? Bapak kalau tarawih berapa rakaat? Gimana? Di masjid berjamaah 11. Nah, asal tahu aja ini ya, asal tahu awalnya. 11 itu ikut Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Awalnya Rasul di masjid 2 kali, dia ke masjid tambah banyak, dia nggak jadi ke masjid, takut jadi wajib. Jadi 11 itu ikut Rasul dan Abu Bakar Siddiq di rumah tidak berjamaah, waktunya 1/3 malam terakhir. Umar jadi presiden bikin istihad baru, majuin setelah Isya. Jamaah rakaatnya ditambah 20, 3 menit. Jadi orang di mana-mana pun Bapak boleh lihat di Masjidil Haram di Nabawi ini tetangga kita di apa? Brunei Darussalam Malaysia. Kalau jamaah pasti 23. Indonesia memang super inovasi gitu. Jamaah 11 nggak apa-apa daripada enggak kan meninggalnya. Kita kan berikan masalah, coba Bapak kali ini satu-satunya negara yang kambing kurbannya dikasih nama cuma kita loh. Misalnya sapi SBY diikuti takut ketuker. Jadi malaikat disamain nama dia kali ya. Innalillahi, ada jamaah saya orang ustaznya sampai nanti apanya Bu? Nama saya salah spellingnya itu. Nah, memang kita berbahagialah kita di tempat yang banyak masalah gitu ya. Jadi itu pesan saya. Sekarang hukum dasarnya tahu. Ingat tarawih itu duduk berlama-lama santai di hadapan Allah. Suratnya panjang, zikirnya panjang ya. Kemudian tahajud itu adalah ibadah setelah tidur. Yang jadi masalah sekarang ada segini, kenapa masih ada itu? Kalau saya baca di riwayat zamannya Abu Bakar bin Khattab, orang sudah sholat di situ dia tidak ada lagi tahajud.
Karena tarawih itu nama lain dari tahajud di bulan Ramadan. Tapi berhubung ada adanya yang bilang gini, kenapa Umar bin Khattab berani bikin 20? Jadi dicontoh Rasul. Oh ada. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inak yang boleh masna. Sesungguhnya sholat malam itu kelipatan 2. 20 boleh nggak? Oh boleh. Ada lagi yang 100 tuh, ibu-ibu dan tua-tua. Ustaz, ibu saya 100 rakaat kalau yang boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kan Rasul nggak jalanin. Kan ada ayat ini. Kelipatan 2, 100 boleh nggak? Nah, jadi kita Islam fleksibilitasnya sebetulnya tinggi. Mungkin itu. Dan kemudian tradisi salam-salaman silakan. Yang suka salam-salaman, yang enggak ya pulang gitu ya. Udah gitu ada lagi sebetulnya suka kekuburan. Ya biarin aja jadi macet-macetan. Kan kakak saya bilang, udah tadi tanggal Ramadan udah sepi. Apa kata kakak saya? Lu Ustaz lah nggak tahu. Apa maksudnya? Nggak boleh Ramadan berkuburan. Kenapa? Saya tanya. Lagi pada nggak ada. Kemana yang ada? Tapi selama nggak bikin kita jadi kafir, jadi sekarang Bapak Ibu pesan saya terakhir ini kan apa? Kalau ada yang bilang bid'ah, tidak bid'ah, ada 2 bid'ah. Satu mau kafir, 2 yang kafir, yang bikin kafir dan tidak bikin kafir. Ada yang salah pengertian saudara kita. Kalau duduk, wah pergi, jangan duduk bersama ahli bid'ah, tapi kalau yang duduk di atas neraka, gitu kan? Padahal yang dimaksud di hadis itu, ahli bid'ah itu adalah penyembah lata usah yang ada di Islam. Bisa main sambil baca Yasin, main nggak tuh? Nah, di sini kita harus paham. Jadi beragama dengan komprehensif akan menjadikan Islam ukhuwah Islamiyah itu kuat. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan dengan sunnah-sunnah Rasul SAW kita bahas tadi. Dan mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan iman Islam yang kuat. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Allah rahmatika min supaya hadir di sini dan bila jalan keluar dari setiap kesulitan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.